Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Koman Priyatna STSIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Ruswina SEMM CTM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Kepala Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat dosen pembimbing magang Ibu Tati Siti Aisyah SIKOM MM. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil magang saya yang berjudul Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Klaster 1 Manajemen di UPTD Puskesmas Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gustian Setia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 412243111035. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang dan tujuan. Yang kedua ada kajian pustaka, di mana di dalamnya saya akan memaparkan landasan teori manajemen administrasi dan keuangan serta menjelaskan bagaimana manajemen pemerintahan. Yang ketiga, pemaparan mengenai profil perusahaan, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan atau instansi. Yang kedua ada struktur organisasi. Yang ketiga ada aktivitas magang. Di poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan analisis dan kendala yang dihadapi. Lalu ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi. Di pendahuluan tersebut di dalamnya ada latar belakang dan juga tujuan. Yang pertama ada latar belakang, di mana manajemen dan pemerintahan hal yang sangat diperlukan dalam masyarakat masa kini. Oleh karena itu, pengelolaan dalam pemerintahan menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan, terutama sejak dimulainya era reformasi yang telah menghasilkan prinsip desentralisasi. Akibatnya, setiap daerah otonom, baik itu kabupaten maupun kota, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola semua sumber daya yang ada demi kesejahteraan warganya. Dengan demikian, kombinasi dari istilah pengelolaan dan administrasi menjadi sangat relevan ketika digabungkan dengan kata daerah yang menghasilkan istilah pengelolaan pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan, yang dimana ada poin dari tujuan itu, yaitu refleksi diri selama magang, yang dimana mampu meningkatkan berbagai soft skill seperti kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan juga para staf pegawai serta pengendalian emosi. Yang kedua, memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam berdiskusi dengan atasan maupun rekan kerja, mampu memahami sistem administrasi dan keuangan di instansi pemerintah dalam penyelesaian tugas, memiliki keterampilan pengambilan keputusan dan ketelitian dalam menganalisis suatu masalah dalam tugas penginputan data instansi. Ada kemampuan menyusun laporan dan evaluasi. Dan yang terakhir, soft skill-nya yaitu memiliki kemampuan dalam manajemen waktu dan skala prioritas dalam menghadapi tenggat waktu. Selain meningkatkan soft skill, adapun hard skill yang saya dapat yaitu pengetahuan dasar aturan BPJS Kesehatan dan aturan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Yang kedua, ada hard skill mengenai mahir dalam mengoperasi software Microsoft Office. Lalu ada memahami mengenai penyusunan juga mencetak
SPJ bantuan operasional kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang terakhir, pengetahuan dan pengoperasian sistem informasi manajemen aplikasi administrasi dan keuangan puskesmas. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka, yang dimana di dalamnya itu ada landasan teori. Teori yang saya ambil yaitu manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan egri berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi manageri yang artinya menangani. Manageri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu ada to manage atau kata kerja, ada management atau kata benda, dan manager untuk orang yang melakukannya. Manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi manajemen atau pengelolaan. Menurut Sukarso 2007, di dalam penelitiannya mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini yang melanda dunia telah membawa dampak multidimensi, perubahan yang syarat dengan tantangan dan peluang serta persaingan yang ketat. Perubahan merupakan fenomena alam situasional yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Terjadi perubahan dari kondisi lama menjadi kondisi baru. Lalu ada juga menurut Stephen Janaszewicz dalam menunjukkan tingkat-tingkat manajemen, di mana mengutip dalam E.M.C. Farlands dalam buku Management and Practice, terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu ada top management, middle management, dan lower management. Di mana top management atau manajemen puncak bisa dibilang juga manajemen tertinggi, yaitu sebuah organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Manajemen puncak atau top management juga harus memiliki keahlian dalam pengetahuan mendalam di bidang pemikiran konsep manajemen. Adapun tugas top management yaitu membuat dan merumuskan konsep yang dikembangkan pada tingkat manajemen di bawahnya. Yang kedua tadi ada middle management atau manajemen menengah. Di middle management ini bertugas mengembangkan rencana-rencana yang dirumuskan oleh top management. Tugasnya pun di middle management ini harus memiliki keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada lower management atau bisa dibilang juga manajemen bawah, di mana lower management ini bertugas memimpin dan mengawasi tenaga operasional secara lebih dekat atau bahkan secara langsung berinteraksi di lapangan. Manajemen bawah juga atau lower management juga harus memiliki keahlian teknis yang mencakup prosedur, teknik, dan juga yang lainnya. Lalu Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan juga. Manajemen keuangan adalah sebuah disiplin ilmu yang merupakan bagian dari ilmu manajemen. Ilmu ini juga terkait dengan ilmu administrasi. Terdapat disiplin ilmu yang dikenal sebagai administrasi keuangan. Manajemen keuangan secara umum merujuk pada semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang dimulai dari implementasi fungsi manajemen, perencanaan, penganggaran, serta pemeriksaan. Baik, tadi saya menjelaskan ada mengenai manajemen administrasi, manajemen keuangan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan administrasi puskesmas. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare yang bermakna melayani atau memberikan bantuan. Di dalam bahasa Inggris, istilah yang dipakai adalah administration yang sejatinya berasal dari kata ed atau bermakna intensif dan ministry yang berarti melayani.
yang mencakup konsep servis, bantuan, dan pemenuhan. Administrasi merupakan suatu kegiatan pengelolaan kerja yang dilakukan secara kolaboratif dengan tujuan meraih sasaran yang sudah ditentukan. Proses administrasi dijalankan melalui berbagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Pengelolaan administrasi puskesmas dapat mencakup pembuatan kebijakan, perencanaan strategis, pengembangan rencana di tingkat puskesmas, penyusunan rencana kegiatan, dan sebagainya. Sebagian besar aktivitas administrasi dan manajemen dilaksanakan oleh divisi ketatausahaan atau di puskesmas saat ini dikenal dengan klaster 1 manajemen, di mana divisi ini bertanggung jawab atas pengelolaan bidang umum, sumber daya manusia, keuangan, serta data dan informasi. Bentuk pengelolaan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian dan umum yaitu mencakup mengawasi semua kebutuhan dan tanggung jawab karyawan seperti promosi jabatan, pengelolaan SKP, cuti karyawan, pencatatan kehadiran pegawai, pengembangan karyawan, kriteria pegawai, peningkatan kompetensi pegawai, dan berbagai hal lainnya yang mencakup dari bentuk pengelolaan di bidang kepegawaian dan umum. Pengelolaan keuangan ini harus diserahkan kepada individu yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi dengan pedoman yang mematuhi prinsip-prinsip good governance. Dalam pengelolaan finansial atau keuangan, puskesmas memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai kuasa pengguna anggaran untuk dinas kesehatan. Puskesmas mengelola sejumlah besar dana dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang mengikuti prinsip kepatuhan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasuki ke bab 3 yang dimana saya akan menjelaskan profil perusahaan atau instansi UPTD Puskesmas Sukasari. UPTD Puskesmas Sukasari Kabupaten Purwakarta merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. UPTD Puskesmas Sukasari adalah organisasi pelayanan publik di bidang kesehatan masyarakat dan sebagai pelaksana teknis daerah yang menanggulangi berbagai program kesehatan yang telah diberikan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan, di mana visi dari Puskesmas Sukasari ini yaitu menjadikan puskesmas pedesaan yang bermutu dalam rangka mewujudkan masyarakat Sukasari sehat mandiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan magang, di mana jadwal magang tersebut saya melakukan magang selama 6 hari 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Khususnya di hari Senin saya masuk di jam 7.30, di mana di instansi pemerintah ini hari Senin yaitu ada pembiasaan apel pagi dan juga absensi yang dimulai dari 7.30. Dan untuk hari-hari lain seperti hari Selasa sampai dengan Kamis, hari Jumat dan Sabtu, saya masuk kerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dan di jadwal magang tersebut saya difokuskan untuk terus membantu dan juga mencari pengalaman juga bekerja di UPTD Puskesmas Sukasari ini. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu tahapan magang. Yang pertama tahapan persiapan, di mana saya menyiapkan semua dokumen-dokumen terkait permohonan magang baik dari kampus dan juga saya mendatangi instansi UPTD Puskesmas Sukasari yang dimana saya menemui kepala puskesmasnya secara langsung untuk permohonan magang, dan di sana saya menyerahkan dokumen dari kampus dan juga persyaratan pendukung lain untuk
diterima di UPTD Puskesmas Sukasari. Dan alhamdulillah UPTD Puskesmas Sukasari bersedia menerima saya sebagai praktikan magang di sana. Dan selanjutnya yaitu ini ada dua foto. Yang pertama ada foto ketika saya menjalani sebagai staf administrasi pendaftaran pasien, di mana dari pelaksanaan tersebut saya selain mendaftarkan juga saya melaksanakan rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan dari dokter, di mana ketika dokter merujuk pasien, saya bertugas untuk print out rujukan melalui sistem informasi manajemen aplikasinya. Selanjutnya yaitu yang kedua, di situ saya sedang menjalankan administrasi kepegawaian atau di klaster 1 manajemen. Dan staf pendaftaran juga sebenarnya termasuk ke dalam klaster 1 manajemen juga, Bapak Ibu. Di kepegawaian tersebut saya menjalankan beberapa tugas. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu tahapan pelaporan, di mana ketika saya sudah melaksanakan kegiatan aktivitas magang selama kurang lebih 4 bulan dari tanggal 31 September sampai dengan 31 Januari. Di situ saya menyusun dari mulai bab 1 sampai dengan penutup, dan sudah melakukan bimbingan juga. Dan hasilnya laporan tersebut diserahkan kepada pihak kampus. Selanjutnya yaitu bidang kerja yang saya jalani selama magang, yaitu yang pertama ada pelayanan administrasi pendaftaran pasien, yang kedua ada penyusunan pembuatan SPJ BOK, yang ketiga ada pembuatan surat tugas BOK dan perjanjian, yang keempat ada pembuatan daftar penerima transport, yang kelima ada pembuatan notulen, daftar hadir, dan surat undangan bantuan operasional kesehatan. Yang keenam ada pembuatan SKP pegawai melalui website BKN yaitu e-kinerja. Yang ketujuh ada pembuatan SK dan uraian tugas pegawai. Dan yang terakhir yaitu saya menghadiri orientasi integrasi layanan primer puskesmas kurang lebih selama 3 hari. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasuki ke bab 4 yaitu analisis kendala. Sebagai bagian dari klaster 1 manajemen, pressure pekerjaan dari penanggung jawab klaster 1 manajemen juga pegawai puskesmas karena penugasan atau perintah datang pada waktu bersamaan. Tantangan yang dihadapi praktikan atau tantangan yang dihadapi oleh saya adalah cara mengorganisasi tugas, skala prioritas waktu, dan juga tanggung jawab yang kompleks. Sebagai bagian dari klaster 1 manajemen, selalu melibatkan pegawai lainnya. Terkadang adanya kesenjangan komunikasi yang menyebabkan miskomunikasi dalam bertanggung jawab dan waktu kerja. Dan dalam penginputan data atau informasi pun saya memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan kurangnya respon cepat dari pegawai. Lalu untuk kesimpulan dan saran, magang di bidang klaster 1 manajemen UPTD Puskesmas Sukasari memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami implementasi manajemen di lingkungan instansi dinas kesehatan, terkhusus dalam aspek organisasi, perencanaan, penelitian, dan pengendalian. Kegiatan ini juga memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, pengaturan jadwal yang efektif, serta jaminan koordinasi yang efisien antara berbagai pihak yang terlibat. Tantangan seperti kurangnya komunikasi dan keterbatasan tenaga kerja menjadi isu utama, tetapi dengan pendekatan yang terstruktur, rintangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Agar UPTD Puskesmas Sukasari berfokus juga pada peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, UPTD Puskesmas Sukasari disarankan juga pada penguatan sistem informasi manajemen puskesmas, yang mana
adanya integrasi secara komprehensif mencakup data pasien, rekam medis, keuangan, persediaan obat, dan kinerja pegawai. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pengembangan diri pegawai guna meningkatkan kompetensi pegawai dalamnya, menjadikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan dapat kepuasan pasien yang terbaik. Selalu diadakan evaluasi serta monitoring pegawai selain pada pertemuan rapat bulanan sehingga diketahui apa saja sih yang harus diperbaiki. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi laporan hasil magang saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.